Kita berdoa. Kudus, kudus, kudus Engkau ya Allah Bapa, penuh kasih setiamu. Kami memuji dan memuliakan-Mu. Dan memohon, sucikanlah kami dengan darah kudus-Mu untuk boleh mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Amin. Selamat pagi saudaraku yang baik dan selamat berbahagia. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 27. Demikian tulisannya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian pembacaan kita. Saudaraku yang baik, pada usia 62 tahun, Darius, orang Media, menerima pemerintahan dan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam kerajaannya, ia mengangkat 120 orang wakil-wakil raja dan 3 orang untuk membawahi mereka. Salah satu dari ketiga orang itu adalah Daniel. Lalu Darius berencana mengangkat Daniel untuk memimpin seluruh kekuasaannya. Karena raja melihat Daniel adalah orang yang taat beribadah kepada Allahnya, dan pengetahuannya melebihi dari semua pejabat tinggi dan wakil-wakil raja. Dalam dunia politik saat itu, hal ini menimbulkan gejolak yang tidak baik menurut para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja. Mereka bersepakat untuk mendakwa Daniel dalam hal menjalankan pemerintahan, tetapi tidak menemukan kesalahan atau kelalaian. Bahkan mereka melihat Daniel setia dan tidak ada kelalaian yang dilakukannya. Mereka tetap berusaha dengan rencana jahatnya. Bagaimana cara untuk mendakwa Daniel?
Mereka mengetahui hanya melalui ibadahnya kepada Allahnya, Daniel yang selalu taat beribadah 3 kali dalam sehari. Semua pejabat tinggi dan semua wakil-wakil raja, bahkan semua penguasa dan para menteri dan juga bupati-bupati bersepakat menghadap raja agar mengeluarkan aturan dan dibuatkan surat perintah bahwa dalam jangka waktu 30 hari semua rakyat di seluruh kekuasaan raja tidak boleh memohon kepada dewa atau kepada manusia selain hanya kepada raja yang mulia. Barang siapa melanggar perintah raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Begitu Daniel mengetahui hal itu, ia segera pulang ke rumahnya dan berdoa berlutut di tingkap-tingkap rumahnya yang terbuka menghadap Yerusalem. Lalu orang-orang itu bergegas masuk ke dalam rumah Daniel dan mereka melihat Daniel berdoa dan berlutut kepada Allahnya. Kemudian semua mereka dengan cepat-cepat menghadap raja dan melaporkan bahwa Daniel tidak mematuhi aturan raja dan sesuai dengan surat perintah raja yang tidak boleh dicabut dan dibatalkan menurut hukum yang berlaku di Media Persia. Maka Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Raja memerintahkan untuk mengikat Daniel yang walaupun selama seharian raja berusaha untuk menyelamatkan atau melepaskannya karena hatinya sangat sedih. Dan ia berpesan kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun akan melepaskanmu. Darius dalam hal ini dapat kita lihat bahwa ia juga yakin dan percaya Allah Daniel adalah Allah penolong. Pagi-pagi setelah fajar menyingsing, bangunlah raja dan segera pergi ke gua singa. Dan ia berseru kepada Daniel dengan suara yang lembut. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, apakah ia sanggup melepaskanmu dari mulut-mulut singa itu? Daniel menjawab, Allahku menolongku, karena ternyata
aku tidak bersalah di hadapannya, dan juga tidak bersalah terhadap Tuanku Raja. Darius memberi perintah bahwa semua yang menuduh Daniel, semuanya termasuk anak-anak dan istri, segera dilemparkan ke dalam gua singa, dan tamatlah riwayat mereka. Oleh iman dan percaya, Raja Darius mengeluarkan surat perintah seperti nats kita hari ini. Saya baca kembali. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Darius sebagai raja memberikan perintah adalah manusia, sedangkan Yesus Kristus yang telah bangkit adalah Allah memberikan perintah. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Selengkapnya boleh kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik. Kami memohon, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh seperti Daniel, hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.